Dan murah. Cuma 100 batu spiritual. Ini. Masih bengong apa? Naik dong. Yang Chen, berani main-main sama aku. Bukan, kata Yuan. Naik dong. Tenang. Kalau nggak bisa naik, 100 batu spiritual ku kembalikan. Kamu. Beneran naik. Jangan-jangan Yang Chen punya jurus rahasia yang bisa memengaruhi gravitasi kuat tangga batu? Episode 5. Kakak Xiao Yuan. Bakat tempurmu benar-benar luar biasa. Bisa naik sampai anak tangga 98. Kakak Xiao Yuan. Setahuku, di dalam sekte yang tingkat alam sejati, hampir tak ada yang bisa naik ke anak tangga 99. Aku yakin, kamu adalah jenius yang satu-satunya itu. Kakak Xiao Yuan, kalau kamu bisa di tingkat alam sejati, berhasil naik ke anak tangga 99, pasti namamu bakal diabadikan dalam sejarah panutan generasi mendatang. Kakak Xiao Yuan, aku bisa bantu kamu naik ke anak tangga 99 loh. Serius? Kakak Xiao Yuan, aku dari daerah terpencil yang miskin, bukan dari keluarga berada seperti kalian. Miskin? Berapa? Sebut saja. Kamu bisa bayar berapa? 300 gimana? Bercanda ya. Aku ngomong panjang lebar gini, bukan cuma buat 300 batu spiritual. Yang Chen, 300 batu spiritual bukan sedikit. Aku juga miskin. Ya udah, bubar aja. 500. Yang Chen, 500. Gak bisa lebih. Kamu. Kalau naik ke anak tangga 99, sambil latihan, kehendak bela diri awal yang kubangkitkan 2 bulan lalu di Menara Adipati, pasti bisa meningkat pesat. Yang Chen, 1000 batu spiritual. Ini semua harta yang kupunya. Kakak, kamu kira aku bodoh ya? Hartamu cuma 1000 batu spiritual? 1000. Yang Chen, paling banyak aku bayar 1000. Kalau kamu masih gak mau ya udah. Kakak, harta pas 2000 batu spiritual. Gak mungkin. Aku rasa masih mungkin kok. Yang Chen, 2000 terlalu banyak. Bisa diskon gak? Harga pas. Yang Chen, kalau kamu berani nipu aku, di Gunung Donghuang gak ada tempat buat kamu. Gak masalah. Yang Chen, cepat pakai jurus rahasiamu. Waktu latihan di pijakan pedang sangat berharga. Kakak Xiao Yuan, sudah selesai. Luar biasa kalau bukan alami sendiri. Mati pun aku gak akan percaya orang ini punya kemampuan seperti ini. Ada apa ini? Konon di bawah alam ungu. Setiap kultivator yang naiki anak tangga pijakan pedang, kalau sampai di anak tangga batasnya, akan memicu fenomena di pijakan pedang. Apa? Coba tampan di anak tangga 100 itu siapa? Astaga, bocah itu siapa? Dia mencapai anak tangga batas alam sejati. Gila banget. Anak muda patut diperhitungkan. Sepertinya adik baru yang jenius dari upacara kali ini. Gantengnya. Kakak-kakak, jangan rebutan sama aku. Dia punyaku. Pertama kali lihat dia, aku langsung tahu dia jodohku. Ini kehendak bela diri elemen tanah. Siapa sangka, aku di tingkat alam sejati sudah membangkitkan kekuatan kehadap bela diri yang hanya dimiliki kultivator alam harmoni dan bukan cuma satu jenis. Benar juga. Mau rendah profil juga susah. Siang Chen ini sampai tangga 100. Pasti dia dapat keuntungan besar. Sialan, Yang Chen. Asal kamu bisa bantu aku naik ke anak tangga 100, aku rela bayar apapun. Kakak Xiao Yuan, hari ini kurang pas. Kurang pas? Kakak Xiao Yuan, lain kali aja deh. Aku rasa itu. Bocah ini nanggap aku gak punya duit ya? Yang Chen, aku punya kupon masuk lantai 2 gedung kitab suci. Bisa ku berikan. Aku punya yang lantai 3. Yang Chen, aku masih punya harta kuno. Harta kuno apa? Benda apa ini? Roh bela diri naga iblis di tubuhku. Reaksi sangat kuat. Pasti bukan barang biasa. Kakak Xiao Yuan, ini mainan anak kecil kan? Beneran harta kuno? Buktikan ke aku. Yang Chen, pemilik toko besar sudah menilainya. Benda catur kecil ini adalah benda kuno. Bahannya sangat keras. Tahan air dan api. Gak tembus pedang. Kalau bukan harta kuno apa lagi? Benarkah? Mainan anak kecil zaman dulu.
Juga bisa kan? Yang Chen, benda kecil ini yang paling berharga bagiku. Mau tukar atau gak terserah kamu. Bukan gak bisa. Tapi kamu harus tambah lagi. Benda catur kecil yang fungsinya gak jelas. Gak cukup. Beneran gak cukup. Tinggal 900 batu spiritual. Kamu miskin banget. Ya udah. Kali ini aku kasih murah. Tapi kata Xiao Yuan, kamu harus ingat. Kamu berhutang budi sama aku. Hutang besar. Nanti harus dibayar. Ambil. Kakak, kamu bisa naik sekarang. Aku juga naik ke anak tangga 100. Ayo, hadiah misteriusnya. Aneh, kok gak terjadi apa-apa? Apa? Xiao Yuan dari Dia awal. juga naik ke tangga 100? Angkatan baru yang masuk gunung kali ini hebat-hebat. Sampai anak tangga batas berturut-turut. Keuntungan tangga 100 mungkin baru ketahuan nanti. Sudahlah. Harus cepat cari tempat buat teliti benda kecil itu. Episode 6. Aneh, kesadaran jiwaku benar-benar terhalang. Sial, kenapa tidak ada reaksi? Coba pakai jiwa bertarung naga iblis saja. Apa? Kemana perginya? Jangan-jangan benar-benar dimakan? Mungkin bendera kecil itu dimakan jiwa bertarung naga iblis purba sebagai camilan lezat. Kak, kamu jadi terkenal. Di platform Asah Pedang banyak kakak senior yang membicarakanmu. Bahkan ada yang sudah mencapai tingkat Tianhe. Orang takut terkenal, babi takut gemuk. Xiao Kui, seandainya kamu belum naik ke tingkat Wuzhong. Di platform Asah Pedang, batas tangga batu untuk tingkat Shenwu ada di level 100. Begitu menginjaknya di tingkat Shenwu, akan dapat keuntungan luar biasa. Keuntungan apa? Aku membangkitkan kehendak bertarung ketahanan di tangga batu level 100. Apa? Kak, kehendak ketahanan itu kan atribut tanah. Katanya platform Asah Pedang hanya bisa membangkitkan dan melatih kehendak pedang. Platform Asah Pedang bisa membangkitkan kehendak bertarung apa saja. Di tangga batu batas, peluang membangkitkan kehendak bertarung jauh lebih tinggi. Oh ya, waktu itu, tanpa sengaja aku membuka atribut tanah. Jadi guru jalan surga semua elemen itu repot. Naik tingkat susah. Aku juga mau repot. Aku juga mau punya banyak elemen. Oh ya, soal kultivasi. Dari 4 elemen Chi murniku, Chi kematian gelap, Chi petir langit, dan Chi membran bumi sudah mencapai puncak tingkat 9 Shenwu. Hanya Chi matahari yang masih di tingkat 8 Shenwu. Harus cari darah. Xiao Kui, dari 4 tempat latihan utama sekte pedang, ada tempat bernama Danau Api Hijau Biru kan? Benar, tempat suci berlatih Chi murni api. Itu dia! Xiao Kui, ayo ikut denganku. Panas sekali. Kak, hawa panas ini beracun. Jaga pelindung tubuh. Xiao Kui, sepertinya racun api hijau biru ini luar biasa. Hati-hati. Siapa bocah itu? Mau mati? Tidak tahu racun api hijau biru? Bodoh banget. Masih tingkat Shenwu berani datang ke danau api hijau biru. Dan dengan seenaknya menyerap racun api, cari mati. Apa aku salah lihat? Kakak Chi, orang itu pengguna elemen kegelapan. Dia ngapain ke sini? Aneh. Gawat, bocah itu pasti kotaknya rusak. Sengaja datang tersiksa, menerima racun api hijau biru. Baru masuk tingkat 1 Wuzhong. Pasti pendatang baru angkatan ini. Cara iblis langit Kaisar Agung ternyata bisa mengubah racun api hijau biru. Mengubah racun api hijau biru yang mengerikan jadi sejenis hak api, membentuk tubuh iblis langit kuatku. Apa yang terjadi dengan tubuh Xiao Kui? Lihat ekspresi Xiao Kui, hasilnya sepertinya bagus juga. Sudahlah, aku urus urusanku dulu. Bendera kecil ini ternyata benar ditelan jiwa bertarung naga iblis purba. Sepertinya bendera misterius ini dapat pengakuan dari jiwa bertarung naga iblis purba dalam hubungan saling bergantung. Bendera kecil ini bisa menyerap racun api hijau biru. Kalau diberi cukup banyak racun api hijau biru, akan tampak wujud aslinya. Siapa tahu bendera misterius ini benar artefak kuno.
Bahkan bisa jadi artefak spiritual. Orang itu gila ya? Zuo Qiuyao! Itu Zuo Qiuyao! Adik Qiuyao, cantik sekali. Cantik banget. Minggir, minggir. Tapi ini terlalu sombong. Adik, ada apa? Kakak, lihat, dua adik kecil itu kesulitan. Yang satu kultivasinya baru tingkat 1 Zhong, pengguna elemen kegelapan. Yang satu cuma tingkat Senwu, junior baru. Dari mana beraninya naik platform latihan danau api hijau biru? Tidak sayang nyawa? Ternyata dia. Qiuyao, sejak upacara platform Asa Pedang sudah berbulan-bulan berlalu. Junior yang baru naik gunung itu masih di tingkat Senwu. Boleh tahu nama junior ini? Kakak Zuo, orang ini juara tingkat Senwu di upacara platform Asah Pedang. Namanya Yang Chen, sepertinya dari tempat kecil yang tidak jelas. Oh, jadi dia yang merebut posisi juaramu. Sekarang dia masih tingkat Senwu. Kamu malah mengangkat nama kami kota Donghuang. Kakak Zuo, bocah itu sombong dan arogan. Insiden menara dagong yang heboh waktu itu ulah dia. Banyak warga besar dari kota Donghuang kami diperas banyak batu spiritual olehnya. Memang agak menarik. Episode ke-7. Yang Chen ya, datang ke pertemuan puncak Kimei bulan depan. Masa sih? Kakak Zuo sampai mengundang anak itu ke pertemuan puncak Kimei. Gila apa? Dia baru tingkat Senwu. Kok berani masuk puncak Kimei? Astaga, tubuh iblis surgawiku tembus lapis ketiga. Kak! Ada apa di dalam bendera kecil ini? Puncak yang selatan. Sumber api jiwa. Mengusir segala kejahatan. Ini salah satu dari 10 api sumber. Tapi api sumber ini punya jiwa sangat misterius. Mana mungkin bisa dikendalikan makhluk biasa? Ayo! Kak, jangan-jangan kakak Zu itu mempersulit kamu. Kakak Zuo? Hei, siapa kakak ini kayak orang yang pusing gara-gara cewek? Kak, kakak Zu itu cantik. Masih muda, kuat, bakatnya bagus. Xiao Qian, secantik dan sejenis apapun dia, nggak ada hubungannya sama kita. Kak, bukan cuma aku yang dengar. Kakak Zu ngajak kamu ke puncak Kimei-nya. Kayaknya dia terkait deh. Kak, kalau kamu berhasil, aku rahasiain dari kakak Lingxi. Tapi kayaknya nggak bisa lama-lama. Rahasiain apaan? Ini tingkat Zifu. Yin Hua, ini kamu? Beneran kamu? Diam! Dasar anak kampung miskin. Berani-beraninya sebut nama nona kami. Paman Ling, jangan marah. Dia temanku, Yi Tianqi. Oh, kamu Yi Tianqi. Dengan kemampuan segini, bukan sampah sih. Tapi juga bukan jenius. Nona, ini jenius yang kamu bilang. Sampai kita jauh-jauh ribuannya. Apa ini? Paman Ling, kamu nggak akan nyangka. Tianqi cuma tingkat 9 Tianhe. Tapi dantiannya sudah 70% tingkat Zifu. Dia pasti bisa capai Zifu waktu masih di Tianhe. 70% tingkat Zifu. Para tuan, si 13 pasti kenal dia waktu latihan di Rahasia Dongchuan. Kayaknya hubungannya dekat. Kalau bisa akrab sama mereka, kita bakal maju. Mereka pasti dari kekuatan besar Dongchuan. Anak muda, ini putri kepala gerbang ke-9 perguruan Taihe. Kami dengan tulus mengundangmu gabung perguruan Taihe. 13, cepat, iya kan? Yin Hua, nggak nyangka kamu punya kedudukan besar. Yang bikin aku senang, kamu beneran datang nemuin aku. Pasti nggak nyangka dong tuh kami miskin begini. Api sumber nadi ini kekuatan pemusnah maksimal. Bahkan jiwa naga iblis kuno belum tentu kuat. Sudahlah, soal api sumber nadi bukan yang bisa aku selesaikan sekarang. Oh iya, keempat energi sejati sudah maksimal tingkat 9 Senwu. Saatnya naik ke tingkat Wuzong. Ayo!
Api, petir, gelap, tanah, kumpul di gantian, lebur ke ujung. Jadi, ini ujung di lautan jiwa bisa dirasakan tapi nggak bisa dikontrol. Belum pernah dengar hal ini. Nanti tanya para senior aja. Lingsi. Pada kumpul. Ada apa? Bukan. Danau api Kingbi. Danau api Kingbi? Yang Chen. 7 Mei baru saja muncul. Jodoh datang dengan harum sembunyi. Wah, Lingsi. Kayaknya kamu lagi senang ya? Sampai buat puisi bagus gitu. Aku cium aroma rayuan cinta. Gimana kalau kita pilih hari? Kamu beneran gak ngerti atau pura-pura? Puisi itu dari kakak Zuo Qiuyao. Tiap tahun, Zuo Qiuyao ngundang jenius-jenius top Gunung Donghuang ke puncak Kimei-nya. Ngadain pesta diskusi ilmu bela diri. Padahal, dia lagi cari jodoh. Aku gak percaya kamu gak tahu. Semua orang tahu. Mana aku tahu? Masih meles. Yang Chen, kamu gak tertarik sama kata Zuo kan? Mustahil! Lingsi, demi langit dan bumi. Aku sebelumnya nggak pernah ketemu atau dengar. Kakak Zuo itu siapa? Nggak tahu dari mana percaya dirinya. Kayak lagi ngasih perintah. Nuruh aku datang ke pertemuan puncak Kimei. Bener-bener nggak jelas. Lingsi, aku juga naik ke tingkat ujung. Hari ini kita lengkap. Di mana kalau kita tunjukin ujung masing-masing? Tukar ilmu? Boleh. Episode 8. Kak Han, bakatmu cukup bagus. Ayo tunjukkan pada kami apa yang sudah kamu bentuk. Baik di Dongtu maupun di Donghuang Jianzhong, pemula biasanya hanya punya level kuning paling rendah. Di keluarga bangsawan yang punya warisan, ada juga yang punya atau metode kultivasi level yang langka. Kalau membentuk dari dasar ini, mereka punya potensi yang lumayan kuat. Disebut. Punya Jinghan ini kan? Ini teratai apiku. Bentuknya diambil dari wujud asli teratai cahayaku. Dasarnya adalah kun huoshu yang baru kudapat dari ruang kitab Jianzhong. Tingkat menengah. Kahan, teratai api NU bagus. Bahkan di antara pun termasuk kelas atas. Dari ini terlihat masa depanmu di jalan sangat cerah. Masih perlu kamu bilang? Kahan pilih di ruang kitab itu saranku loh. Ling Er, lihat gayamu yang percaya diri. Pasti MU bagus juga. Oh iya, punya Xiao Kui juga bagus. Kalian berdua adu saja. Buat kalian berdua, menang kalah bukan masalah kan? Adu ya adu. Ling Er, kalau taruhan harus ada taruhannya. Berapapun bebas. Gimana? Mau taruhannya kita berdua saja. Taruhan apa? Ling Er, dengan hubungan kita. Taruhan terlalu besar nanti rusak perasaan. Taruhan kecil biar seru. Kita jangan taruhan barang. Taruhan yang khusus. Khusus gimana? Sedikit hukuman aja. Misalnya kita berdua. Yang kalah harus pergi ke tempat ramai. Misalnya di bawah motion tai teriak keras bilang dirinya bodoh. Gimana? Tidak mau. Ganti lain. Kalau begini saja. Kalau kamu kalah harus cium Xiao Kui. Di mana? Boleh kan? Ini bagus. Kalau kamu yang kalah? Kalau aku kalah. Di antara kita kamu suruh aku cium siapa aja boleh. Mimpi kami ya? Oke, kalau aku menang, kamu cium Xiao Hei. Kamu duluan. Punya Xiao Kui adalah iblis perang. Tertinggi yang dibentuk dari sumber ke-8. Di mana? Terima nggak? Kalian berdua kakak beradik sama-sama gila ya? Udah deh, punyamu nggak usah dilihat. Jalankan taruhan aja. Lingsi, giliranmu. Udah. Dingin banget aku. Kalian semua gila. Meski ada diku, tapi sama sekali nggak bisa ku kontrol.
Xiao Chenzi, MU mana? Hah? Kalian nggak lihatku? Aku itu tidak terlihat. Mungkin orang lain memang nggak bisa lihat. Tidak terlihat? Belum pernah dengar. Masa bisa tidak terlihat? Kayaknya nggak ada. Kalian aja yang kurang wawasan. Ada yang aneh. Beberapa bulan lalu aku jelas pernah lihat awakan. Jangan-jangan ada masalah? Mesti sudah naik ke. Tapi nggak bisa wujudkan dan kuasai sendiri. Kalau cerita begini mungkin nggak ada yang percaya. Pasti karena api sumber nan lidi. Api sumber nan lidi. Kemungkinan besar belum sepenuhnya terbangun atau masih tersegal. Butuh menyerap energi elemen api dalam jumlah besar. Tapi kalau api sumber nan lidi, benar-benar serap cukup energi dan segelnya terbuka penuh. Apa aku benar-benar bisa tahan? Sudahlah, sebelum ketemu cara kendalikan api sumber nan lidi. Jangan biarkan serap energi apapun. Aku merasakan aura benih api Nanli. Dabei, kau yang pergi ke Tiang Shujie. Bawa kembali benih api itu untukku. Dabei pasti akan bawa kembali benih api untuk tuanku. Makhluk Tianshu sudah lama menderita. Saatnya selamatkan mereka, tunjukkan belas kasih tuanku. Tuan, Dabei kerjanya selalu pelan dan ragu-ragu. Misi kali ini biar aku saja. Kebetulan di Tiang Shujie ada kenalan lamaku. Pas buat ketemu. Episode 9. Tidak bisa dikembangkan, harus cari cara lain untuk meningkatkan kekuatan. Aku pergi ke Gua Harta Karun dulu. Kebetulan sekali. Wajahmu benar-benar menyebalkan. Wajahmu juga nggak kalah jelek. Lebih tepatnya, mirip angsa paruh bengkak. Kamu pernah lihat angsa paruh bengkak? Kamu yang mirip angsa paruh bengkak. Seluruh wajahmu mirip angsa paruh bengkak. Kakak Wangkai, aku kayaknya nggak pernah berbuat salah padamu kan? Kenapa kamu begitu tidak suka padaku? Aku heran. Dengan sikap brengsekmu itu, kau bisa disukai kakak Zuo? Benar-benar aneh. Ternyata Cok ini suka Zuo Qiuyao. Apa Zuo Qiuyao seistimewa itu? Sampai Dong Huang Wangcai pun takluk. Menurutku sih Lingxi lebih baik. Pertemuan 7 puncak Lung itu harus kudatangi. Biar tahu apa istimewanya Zuo Qiuyao itu. Tulang-tulang ini, auranya luar biasa kuat. Sepertinya pemilik tulang-tulang ini punya kekuatan dahsyat semasa hidup. Pantas Gua Harta Karun dianggap tempat paling sakral di Dong Huang Pedang Suci. Dengan banyaknya tulang petarung kuat ini, jadi kondisi sempurna untuk terbentuknya energi ungu. Kaget kan? Aku juga baru pertama kali masuk. Konon tempat ini adalah fondasi Dong Huang Pedang Suci kita. Kita yang baru masuk pertama kali, cuma bisa lihat-lihat saja. Soal warisan agung itu, jangan berharap banyak. Terima kasih sudah mengingatkan. Sepertinya tulang-tulang abadi di Gua Harta Karun ini memang mengandung warisan kekuatan abadi. Tapi untuk mendapatkannya sangat sulit. Di dalam tulang ini tersimpan kekuatan yang mengerikan. Dan sepertinya beratribut api. Ada banyak energi ungu di sini. Kalau sekarang aku menyerap energi ungu, pasti akan ketahuan. Tunggu kesempatan yang tepat saja. Aneh, kekuatan itu tidak bereaksi. Sudahlah, aku masuk lebih dalam dulu. Ini seharusnya tulang manusia ya. Lagi-lagi kekuatan abadi atribut api. Kenapa tidak ada orang yang mau di sini? Dasar bodoh. Sejak dulu, belum ada muib pedang suci yang berhasil.
menyerap sedikit pun energi ungu dari tulang manusia abadi di tebing leluhur ini. Apalagi mendapat warisan kuat. Kukira dia mau ngapain? Kita manusia harus bangkit. Harus melawan. Kita bukan pupuk obat. Tidak boleh terus diperbudak. Demi anak cucu. Kita harus berjuang mati-matian. Mati pun tidak akan menyesal. Darahku mendidih. Obsesi disebut obsesi. Karena keinginan yang belum tercapai. Ribuan tahun dalam kesepian. Akhirnya datang juga seorang penerus. Anak muda aku dari klan Yuling. Pemegang pusaka suci manusia api suci penghakiman. Tapi dalam pertempuran Gunung Kiu kami kalah telak. Ratusan ribu pejuang manusia tewas tanpa kubulan. Api suci penghakiman hilang. Aku ingat kakek sering menyebut soal penjara dan kunci. Sepertinya keluarga yang memang punya misi tertentu. Apa ini? Masuk ke dalam tubuhku. Bendera berapi bereaksi. Bisa dikontrol. Aku bisa mengontrol bendera berapi. Tulangnya hilang. Ini bukan aku yang melakukannya. Dia yang masuk sendiri. Coba bendera berapi. Kekuatan ini luar biasa. Kekuatannya sangat besar, tapi sedikit lengah. Bisa menguasai pikiranku. Harus hati-hati memakainya. Energi api sumber Nanli menghilang. Tidak mungkin. Dajing, Tuan Yang Agung. Dajing siap melayani. Episode 10. Aku kehilangan jejak energi api Nanli. Ini mustahil terjadi. Kau jemput Dabe. Selidiki dengan cepat. Aku harus tahu alasannya. Tuan, ini mustahil. Bibit api itu hasil perhitungan Tuan selama puluhan ribu tahun. Baru berhasil dibawa ke dunia Tianshu untuk dipelihara. Ada tanda Tuan di sana. Tak mungkin hilang dari persepsi. Aku pun sulit memahami. Ada 3 kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, ada yang sekuat aku. Memecahkan segelku pada bibit api dan merebut kendalinya. Ini pasti mustahil. Bibit api melahirkan kesadaran sendiri dan menyerap cukup banyak energi asal. Lalu membuka segel sendiri dan lepas dari kendaliku. Tapi kalau api Nanli punya kesadaran dan memecahkan segelku, pasti dia sudah menyerap banyak energi asal. Dan masuk fase pertumbuhan. Dia butuh lebih banyak energi untuk tumbuh. Pasti langsung menghancurkan seluruh dunia Tianshu. Tapi dunia Tianshu baik-baik saja. Kemungkinan ini juga gugur. Berarti hanya kemungkinan ketiga. Bibit api didapat seorang kultivator. Dan kultivator itu masuk ke tempat rahasia khusus di dunia Tianshu yang memblokir persepsiku. Tuan, dunia Tianshu cuma dunia kecil. Masa ada tempat yang bisa memblokir persepsi Tuan? Jangan remehkan dunia Tianshu. Dunia kecil ini beda dari yang lain. Dajing, aku dan Dewa Chen Xiang masih harus berhadapan cukup lama. Kau masuk dunia Tianshu bersama Dabei. Cari bibit api untukku. Siap! Aneh, hubungan perguruan pedang dengan kerajaan Dongtu selalu kurang baik. Pejabat penting Raja Dongtu, Yi Wufeng. Kenapa Dong Guo Shiki datang berkunjung? Biksu negara Dongtu atas perintah Raja datang menghadap Ketua Dong Huang. Kalian duduk saja. Yi Wufeng menyuruhmu datang untuk apa? Ketua, Raja kami dengar pengkhianat Dongtu Yang Chen dan rombongannya berlindung di perguruan pedang. Jadi aku diutus datang membicarakan ini. Harap Ketua bisa mengirim mereka pulang. Atau serahkan pada hamba. Yi Wufeng gila ya? Berani-beraninya minta orang dari aku? Mereka sudah masuk Gunung Dong Huang, jadi murid perguruan pedangku. Tak ada urusan lagi dengan kalian Dongtu. Masa gara-gara bocah lemah, mau bikin masalah dengan Raja Dongtu kami? Yi Wufeng besar kepala.
Ketua, Raja kami janji akan tukar Yang Chen dengan 10,000 batu spiritual. Namamu Dongguo Shiki kan? Bilang ke Yu Feng. Dia salah makan obat ya? Ketua, tenangkan diri. Ini undangan langsung dari Raja kami. Akhir tahun, awal bulan terakhir, upacara peresmian Akademi Bela Diri Dongtu kami. Raja kami undang ketua hadir. Yu Feng mau main apa sih? 108 wilayah Dongtu kalian kan sudah punya akademi masing-masing? Bikin lagi Akademi Bela Diri Dongtu. Iseng banget. Baiklah, aku catat. Kalau sempat, akan datang. Ketua, nanti Raja kami akan tunggu kedatangan Anda. Kak, itu Dong Huangji. Ji Xiao datang ke puncak Huangtan ada perlu apa? Kau Yang Chen kan? Aku sudah dengar tentangmu. Katanya kuat. Tadi biksu negara Dongtu datang menemui ayahku. Mau beli nyawamu dengan 10,000 batu spiritual. Tuan 13 sampai kejar ke sini. Katak Ji, ketua tidak setuju kan? Bercanda apa? Perguruan pedang Dong Huang kami meskipun miskin, takkan jual murid sendiri. Perguruan pedang Dong Huang kami gak mau kehilangan muka. Lagi pula, kerajaan Dongtu dengan kami tidak akur. Ketua memang bijaksana. Diksu negara Dongtu juga kasih undangan. Katanya akhir tahun, awal bulan terakhir ada upacara peresmian Akademi Bela Diri Dongtu di ibu kota mereka, undang ayahku hadir. Ayahku mau ajak 20 terkuat dari turnamen ke sana, biar lihat talenta muda Dongtu. Tapi murni sukarela, makanya aku disuruh tanya. Ikut. Kak, ada jebakan gak ya? Meskipun ada, tetap ikut. Pertama, aku orang Dongtu. Belum pernah ke ibu kota Dongtu, mau lihat Raja Dongtu. Kenapa orang seperti itu incar bocah lemah sepertiku? Kedua, kita harus lihat talenta terbaik Dongtu. Tahu seberapa jauh ketinggalan kita. Tapi yang paling penting, aku sudah janji pada guru akan terkenal di Dongtu. Ternyata ayahku gak salah pilih orang. Episode 11. Hei, anjing yang baik nggak menghalangi jalan. Dasar bocah miskin. Dari mana kau? Minggir. Pagi-pagi begini anjing siapa yang nggak diikat? Sampai menggonggong di depan gue. Hah? Bocah, kau nggak kenal gue? Emang gue harus kenal kau? Kau salah minum obat ya? Bagus, dasar berani sekali kau. Kau berdoa saja, jangan sampai jatuh ke tangan gue. Kalau enggak, kau akan hidup tersiksa. Xiang Xiao, hari ini kan hari baik. Siapa berani bikin kau marah? Wah, ini kan Yang Chen. Kau berani datang juga. Kau anggap ucapan bercanda kakak Zhuo serius ya? Yun Zhonghu, gue mulai ragu kau dan Yun Zhong Xiaoyuan lahir dari ibu yang sama. Kapuanmu jauh lebih buruk dari adikmu. Saranku, kau pulang dan tanya ibumu. Coba tes darah atau semacamnya. Jadi kau Yang Chen? Kultivasi cuma Wuzong Jin tingkat 1. Gimana sih latihanmu? Juara Zenwu Jin upacara Mojiantai. Masuk Jianzong hampir setengah tahun. Masih tetap Wuzong Jin tingkat 1. Kok bisa begitu? Dengar kakakku melirikmu. Gue kira kau jenius luar biasa. Ternyata cuma bocah dungu. Kata ini pasti angkatan tahun lalu ya. Kultivasimu juga cuma Wuzong Jin tingkat 5. Berani bertarung? Orang ini ternyata Wuzong Jin tingkat 4. Wuzong Jin tingkat 4. Kok bisa secepat itu? Zhuo Xiang juga baru tingkat 5 kan? Bi Jianzong, yang kultivasinya rendah tantang yang tinggi, nggak boleh ditolak. Kalau enggak, bakal kena hukuman. Sepertinya Anda petunjukkan menarik nih. Jian Wu Kue, Wuzong Jin tingkat 4. Silakan. Xiao Kue, hajar habis si bodoh itu. Yang Chen, senang apa kau? Kalau berani, kau maju. Gue tantang kau. Berani terima? Mau tantang gue? Tunggu kau kalahkan Xiao Kue dulu. Xiao Kue, gak usah kasihan. Hajar dia habis-habisan. Bi Jianzong, yang kultivasinya tinggi tantang yang rendah, nggak punya hak memilih. Zhuo Xiang, Wuzong Jin tingkat 5. Berani tantang gue. Kau akan segera menyesal. Ini Wuzong macam Zhuo Xiang ya? Keren banget. Jian Wu Kue kan? Kau yang tantang, serang duluan. Kuingatkan kau, keluarkan jurus terbaikmu. Kalau enggak, kau enggak dapat kesempatan kedua.
Kau ternyata pengguna elemen kegelapan. Xiang Xiao, hati-hati dengan pukulannya. Ada yang aneh. Ini Wuzong apa? Mustahil. Wuzong dia menekan Wuzongku. Kultivasiku lebih tinggi darinya. Tapi Wuzongku kalah darinya.